Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Istilah hidup yang kekal disebutkan berkali-kali dalam Injil Yohanes dan dalam surat-surat Yohanes. Apa arti dari kehidupan kekal? Topik mengenai pemilihan kita tidak boleh mengatakan mengapa, karena Tuhan memiliki otoritas penuh untuk memilih siapa. Setelah itu Yesus dan murid-muridnya pergi ke pinggiran Yudea dan ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Sedangkan pasal 4 mengatakan Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi, dia membaptis atau tidak? Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Kita telah mencapai pasal 3 dalam pelajaran kita tentang Injil Yohanes. Hari ini mudah-mudahan kita akan mempelajari ayat yang ke-14 sampai 36. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang. Terima kasih saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Saya juga Terima kasih. menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membaca ayat dari 14 sampai 22, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan dalam episode ini. Yesus berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara Yosef, ayat 14 dimulai dengan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Sebelum kita membahas tentang penyaliban anak manusia, maukah Anda memberitahu kami tentang ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun? Kisah ini disebutkan dalam kitab Bilangan pasal 21. Ketika umat Tuhan bersungut-sungut menolak mana. Mengatakan, akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi Tuhan mengirimkan ular-ular yang berbisa di antara mereka. Ular menggigit orang banyak dan banyak dari mereka meninggal. Orang-orang berseru pada Musa dan Musa berseru pada Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan padanya bahwa obatnya adalah membuat ular tembaga dalam bentuk ular api yang menggigit orang tetapi tanpa racun, dan meletakkannya di atas sebuah tiang sehingga setiap orang yang digigit melihatnya ular tembaga itu hidup, dan itulah yang terjadi setiap orang yang digigit. Jika dia melihat ular tembaga itu hidup meskipun digigit oleh ular yang berbisa dan mematikan. Kata-kata yang kita baca di sini diucapkan oleh Tuhan, dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia harus ditinggikan. Mohon ceritakan pada kami tentang persamaan antara mengangkat ular tembaga dan mengangkat Kristus di kayu salib. Dari ayat ini kita belajar pelajaran yang sangat penting yang membantu kita memahami Alkitab, dan itulah pelajaran dari alegori. Semua yang disebutkan dalam Perjanjian Lama bukanlah cerita yang tidak berarti, tetapi itu adalah cerita alegoris. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, semua hal ini terjadi kepada mereka sebagai contoh, dan itu tulis untuk peringatan kita. Jadi,
Semua yang disebutkan dalam Perjanjian Lama adalah sebuah alegori. Bagaimana ular tembaga berlaku sebagai alegori Kristus? Pertama, tidak ada racun di dalamnya dan Kristus tidak ada dosa di dalam dia. Allah mengutus anaknya sendiri dalam rupa manusia yang berdosa, tetapi tidak ada dosa apapun yang ada di dalam dia. Kedua, dalam bentuk ular tembaga ini, tembaga haruslah dibakar dan juga ditempa dengan pukulan palu. Artinya, jika kita dapat mengatakan bahwa tembaga merasa sakit karena tembaga tentu saja tidak merasa apapun, tetapi Kristus segala kemuliaan baginya untuk menjadi penyelamat, menderita sakit yang menyiksa dan menanggung api murka Allah, dia menerima pukulan dan menderita sakit untuk menjadi penyelamat. Ketiga, alegori yang sangat sederhana adalah iman. Tidak ada hubungan antara melihat dan menyembuhkan. Tetapi hubungan antara iman kepada Tuhan dan firman Tuhan dan juga penyembuhan. Demikian pula, hari ini iman di dalam Kristus memberikan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mohon bahas tentang Injil yang agung ini. Injil Yohanes 3 ayat 16. Ya, beberapa orang menyebutnya Injil dalam satu ayat atau lautan dalam setetes air. Ini adalah ayat yang sangat pendek. Tetapi saya pikir kita tidak akan tahu bagaimana ayat ini mempengaruhi jutaan orang ketika mereka mendengar dan mempercayainya sampai kita masuk surga. Sungguh, lautan dalam setetes air dan Injil dalam satu ayat. Ayat besar ini berbicara kepada kita tentang kasih ilahi. Saya ingin mengatakan bahwa dalam Injil Yohanes, yang oleh beberapa orang disebut sebagai Injil kasih ilahi pertama kali, kata kasih disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kata kasih disebutkan 63 kali dalam Injil Yohanes, yaitu 7 kali 3 kali 3. Ini adalah Injil kasih ilahi, dan ini adalah pertama kalinya kata kasih disebutkan. Kita dapat mengatakan bahwa seluruh dunia adalah objek dari kasih ini. Ukuran kasih ini karena Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan putra tunggalnya. Sarana berkat adalah iman. Akibat dari berkat adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah 4 kali lipat yang luar biasa yang beritahu kita. Pertama, bahwa objek kasih ini adalah seluruh dunia. Kedua, ukuran kasih adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ketiga, cara menikmati kasih ini cukup melalui iman. Keempat, akibat dari menikmati kasih ini adalah tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah 4 kali lipat yang lain, yaitu panjang, lebar, kedalaman, dan tinggi. Lebarnya adalah seluruh dunia, Tuhan mengasihi dunia. Panjangnya adalah jarak antara kemuliaan surgawi dan kelahiran. Dan dari kelahiran sampai kematian melewati salib, rasa, malu, dan makam pinjaman. Adapun kedalamannya menyelamatkan dari kebinasaan kekal dan ketinggiannya menikmati kehidupan yang kekal. Ayat tersebut mengatakan siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Istilah hidup kekal sering digunakan dalam Injil Yohanes dan kemudian dalam surat-suratnya juga. Apa arti kehidupan kekal? Hidup kekal berarti, saya ingin mengatakan bahwa dalam konsep Perjanjian Lama, dan itu hanya disebutkan 2 kali dalam Perjanjian Lama, arti di sana beda dengan arti sebenarnya. Dan tulisan Yohanes dan juga dalam tulisan-tulisan Paulus, izinkan saya menjelaskan hal ini dan saya harap ini tidak sulit. Hidup kekal disebutkan dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur 133 dan dalam kitab Daniel pasal yang ke-12. Itu berarti hidup di bawah pemerintahan Mesias. Dan ini makna yang kita temukan dalam Injil Sinoptik. Misalnya ketika seorang pria bertanya pada Kristus, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Dia tidak memaksudkan hidup yang kekal dalam konsep Injil Yohanes, konsep yang kita pahami sekarang. Apa yang dimaksud Injil Yohanes dengan hidup yang kekal? Ini berarti kehidupan Tuhan itu sendiri. Ketika Yohanes memberitahu kita dalam suratnya yang pertama, inilah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Karena hidup itu telah dinyatakan dan kita telah melihatnya. Dan memberikan kesaksian serta menunjukkan kepadamu hidup yang kekal itu yang ada bersama Bapa dan dinyatakan kepada kami. Kehidupan Tuhan itu sendiri, kehidupan yang mengekspresikan dirinya dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra. Persekutuan kita adalah dengan Bapa dan dengan Putranya, Yesus Kristus.
Ini adalah kehidupan yang kita miliki melalui iman seperti dinyatakan ayat ini dan banyak ayat lainnya kepada kita dalam Injil Yohanes. Adapun surat-surat Paulus, hidup yang kekal berarti kebahagiaan yang akan kita alami Di masa depan. ya di masa depan, dan akhir adalah hidup yang kekal. Berpeganglah pada hidup yang kekal di mana Anda dipanggil. Jadi kita akan mencapai hidup kekal, tapi pada kenyataannya kita memiliki hidup kekal dalam diri kita, tapi di luar kita tidak ada hidup yang kekal. Kita hidup di dunia yang tercemar dengan dosa. Tapi kita akan pergi ke kehidupan yang kekal di surga, di rumah Bapa. Jadi hidup kekal dalam Injil Yohanes berarti hidup Allah yang kekal, dan itulah mengapa disebutkan hidup yang kekal. Ya. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini berarti bahwa alasan Bapa mengutus anak bukanlah penghukuman tetapi keselamatan. Tetapi dalam nubuatan perjanjian lama, alasan kedatangan Mesias adalah penghukuman bukan keselamatan. Apa perbedaan antara kedatangan yang kita bicarakan di sini dan yang di perjanjian lama? Nubuat-nubuat perjanjian lama berhubungan dengan kedatangan Tuhan untuk penghukuman, sementara di sini yang kita baca dikaitkan dengan keselamatan. Jadi bagaimana mendamaikan keduanya? Secara bersama-sama. Kita hanya mengerti bahwa Kristus datang sekali dan akan datang kembali. Inilah perbedaannya, bahwa untuk pertama kalinya Dia datang untuk keselamatan. Selama 2000 tahun kami telah memberitakan Injil keselamatan untuk semua orang percaya yang bertobat. Jika orang tersebut bersikeras menolak Kristus, dia harus tahu bahwa Kristus akan datang kembali bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menghukum. Kita membaca dalam Yudas ayat 14, lihatlah Tuhan datang dengan 10.000 orang kudusnya untuk melaksanakan penghakiman atas semua orang. Dan untuk meyakinkan semua orang fasik di antara mereka tentang semua perbuatan fasik yang telah mereka lakukan. Yohanes 3 ayat yang ke-19 mengatakan, dan inilah hukumannya, bahwa terang telah datang ke dunia dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka jahat. Mohon komentar Anda tentang ayat ini. Di sini kita melihat kegelapan, kerusakan moral, dan penolakan terhadap terang. Bukan hanya dunia yang hidup dalam kegelapan dan tidak mengenal terang, tetapi juga bahwa dunia menolak terang. Dan itu adalah penghakiman. Di sini kita melihat trilogi. Jangan berharap, karena iblis tidak akan pernah berubah. Tubuh juga tidak akan selalu baik karena tidak tunduk pada hukum Tuhan karena tidak mampu. Dunia juga tidak akan semakin baik nantinya. Ini adalah penghukuman, dan penghukuman di sini tidak berarti bahwa Tuhan akan menghakimi. Itu berarti penilaian sudah diputuskan. Dan hasil ujian sudah ditampilkan, kalau boleh kukatakan. Apa ujiannya? Bahwa terang itu datang ke dunia. Apa yang terjadi? Orang-orang lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka jahat. Perbuatan jahat adalah bukti bahwa mereka terpisah dari terang dan mereka menolaknya. Tepatnya mereka menolak terang. Izinkan saya membaca sisa ayat yang dimulai dengan ayat 22. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata padanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu.
Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ayat pertama yang saya baca membuat saya berhenti sejenak. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Pasal 4 memberitahu kita bahwa Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Apakah Yesus membaptis atau tidak? Ada pekerjaan yang dapat dikaitkan dengan orang tersebut meskipun faktanya dia tidak melakukannya dengan tangannya sendiri. Misalnya sebuah ayat dalam Matius 8 mengatakan dia layak untuk siapa dia harus melakukan ini karena dia telah membangun rumah ibadah untuk kita. Sang dikatakan perwira, tentang sang perwira. dalam Lukas 7 ketika beberapa orang katakan bahwa dia layak menerima bantuan seperti itu, bahwa Yesus akan menyembuhkan hambanya karena dia telah membangun rumah ibadat untuk mereka. Sang perwira adalah seorang pria militer Romawi, tentu saja tidak mungkin dialah yang bangun rumah ibadah dalam arti yang bawa batu bata dan mengerjakan bangunan. Tapi mengeluarkan perintah, berarti dialah yang membangun rumah ibadat. Di sini di pasal 3 disebutkan 2 kali bahwa Kristus membaptis dalam ayat 22 seperti yang Anda katakan. Dan juga dalam ayat 26 ketika mereka mengeluh kepada Yohanes Pembaptis bahwa Yesus membaptis. Pasal 4 menjelaskan masalah ini bahwa Yesus sendiri tidak membaptis, tapi murid-muridnya. Mereka membaptis atas namanya. Maukah Anda berkomentar tentang kata-kata yang Yohanes Pembaptis katakan tentang Yesus? Ya. Ketika dia berkata bahwa dia yang datang dari atas adalah di atas segalanya dan bahwa dia adalah sahabat mempelai laki-laki sedang Yesus adalah mempelai laki-laki. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Mohon beritahu kami tentang posisi Kristus di mata Yohanes. Ya, pertama yang menarik perhatian adalah bahwa Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati. Kesederhanaan adalah salah satu kualitas yang tinggi dan indah dalam diri hamba Tuhan. Hal terindah dari hamba Tuhan adalah menjadi rendah hati. Demikianlah Yohanes Pembaptis. Dia menghargai Kristus yang sebenarnya layak mendapatkan semua penghargaan. Di sini dia berkata tentang Kristus bahwa dia datang dari atas dan dia datang di atas segalanya. Kristus datang dari surga dan dia yang datang dari surga adalah di atas segalanya. Dan sebelum ini dia mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk membungkuk dan melepaskan tali kasut Kristus. Dia tahu kedudukan Kristus yang sangat tinggi. Dan dia tahu bahwa dia hanyalah seorang hamba yang diutus di hadapannya. Semakin jujur seorang pelayan, semakin banyak ruang yang dia berikan kepada tuannya sehingga tuannya dapat melanjutkan dan dia hamba itu surut. Di sini dia mengatakan bahwa dia tidak pantas. Ia juga berkata, saya adalah sahabat mempelai laki-laki. Yang saya lakukan hanyalah mempersembahkan pengantin wanita kepada pengantin pria. Tentu saja yang dia maksud adalah pengantin duniawi yang Kristus datang untuk menikah, untuk menggenapi nubuat perjanjian lama dalam Yesaya pasal 62, Kidung Agung dan juga banyak ayat lainnya. Tetapi sayangnya pengantin pria ada di sana tetapi pengantin wanita belum siap. Dan ia tidak akan siap sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati dan bersembunyi dari pandangan. Dia berkata, engkau katakan pada saya bahwa orang-orang telah meninggalkan saya dan mulai mengikuti Kristus. Ini adalah berita bagus yang membuat saya bahagia. Karena itu sukacita saya terpenuhi ketika orang-orang meninggalkan saya untuk mengikuti Kristus. Misi saya tercapai. Misi saya tercapai. Untuk bergabung dengan umat dengan Tuhan Tepat, sebagai mempelai tepat. laki-laki. Maukah Anda mengomentari kata-katanya bahwa Kristus harus bertambah dan ia harus berkurang? Omong-omong ada 3 keharusan dalam pasal ini dan saya ingin menghubungkannya bersama-sama. Orang berdosa harus dilahirkan kembali. Juru selamat, anak manusia harus diangkat. Hamba, dia harus bertambah dan aku harus berkurang. Setiap pendosa harus dilahirkan kembali dari sumber yang baru sehingga mendapatkan kodrat ilahi ketika ia dilahirkan dari Tuhan. Mengenai keselamatan, tidak ada gunanya jika Kristus datang untuk menyampaikan khotbah terbesar dan melakukan mujizat terbesar dan kemudian pergi begitu saja. Tidak seorang pun dari kita akan diselamatkan. Jika Kristus datang, berkhotbah, melakukan mujizat,
Dan naik ke surga tidak ada gunanya. Dia harus, Ditinggikan. anak manusia harus ditinggikan, disalibkan. Adapun hamba ini adalah moto besar. Dia harus bertambah. Sejauh mana Kristus harus bertambah? Tidak ada pertanyaan seperti sampai sejauh mana dia harus bertambah tanpa batas. Dan saya juga harus berkurang, juga sampai sejauh mana? Tanpa batas. Dia akan terus bertambah dan saya akan terus berkurang. Saya pikir jika ini adalah moto seorang hamba, hamba ini berada di posisi yang tepat di mana Tuhan menginginkannya. Sangat bagus jika ini adalah semboyan hamba. Kristus harus bertambah dan saya harus berkurang. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Apa kabar? Apakah Anda mengikuti kami? Ada pertanyaan? Ketika Yohanes Pembaptis berbicara tentang Tuhan dengan kerendahan hati dan keagungan, dia mengatakan dia hanyalah teman mempelai pria. Bagaimana mungkin seseorang dengan keagungan ini tidak menjadi bagian dari gereja? Posisinya dibedakan mengenai pengantin duniawi, tetapi pengantin surgawi tidak ada di sana. Itu tidak dimulai kecuali pada hari Pentakosta. Saya pikir Matius pasal 11 dan juga Ibrani 11 menjelaskan fakta ini. Dalam Matius 11, Kristus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sayangnya, beberapa orang mengklaim bahwa yang terkecil dalam kerajaan adalah Kristus. Ini sama sekali tidak tepat. Tentu saja. Tidak pantas. Kristus bukan yang terkecil maupun terbesar. Kristus adalah Raja. Tidak ada kerajaan tanpa Dia. Yang terkecil dalam kerajaan berarti bahwa sesuatu yang baru akan datang. Dan ditandai hanya oleh kasih karunia. Tidak ada hal yang lain. Hal yang sama diulangi dalam Ibrani 11 ketika diakhiri dengan Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Lebih baik dari siapa? Dari orang-orang besar Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Itu berarti bahwa Tuhan telah menyediakan bagi kita sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang hebat ini. Ini adalah pemilihan kasih karunia. Soal pemilihan kita tidak bertanya kenapa, karena Tuhan Maha Kuasa dan memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Tuhan tentu saja tidak memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Dia murah hati dengan semua, ramah dengan Yohanes Pembaptis dan semua orang benar di perjanjian lama. Namun gereja yang telah menjadi tubuh Kristus dibedakan dari semua orang kudus di segala zaman dan semua dispensasi. Gereja sebagai tubuh Kristus dan mempelai wanita dimulai pada hari Pentakosta. Tepat. Ini adalah posisi terhormat yang tidak dinikmati oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes tidak ada hubungannya di dalam kerangka gereja ini sebagai mempelai wanita ataupun tubuh Kristus. Benar. Saya punya pertanyaan. Ayat 35 mengatakan Bapa mengasihi anak dan Dia telah memberikan segala sesuatu ke dalam tangannya. Bagaimana dengan hubungan antara Bapa dan anak dan bagaimana Dia memberikan segala sesuatu ke dalam tangannya? Ini adalah ayat yang indah. Membentuk kata kerja, ia tidak mengatakan Bapa telah mengasihi atau Bapa akan mengasihi, tetapi Bapa mengasihi. Ini adalah kasih tanpa awal ataupun akhir, itu adalah kasih yang kekal. Ayah mengasihi anak dan telah memberikan segalanya ke tangannya. Kita dapat mengutip di sini kata-kata salah satu orang suci, hanya yang ilahi yang dapat memberikan segala sesuatu dan hanya yang ilahi dapat menerima segala sesuatu. Jika misalnya Anda memberi saya 5, 6, atau 10 hal, saya dapat memberitahu Anda, mudah bagi saya tidak bisa menerima semuanya. Siapa yang bisa menerima semuanya? Tuhan yang Maha Esa dapat memberikan segala sesuatu dan dapat menerima segala sesuatu. Dan inilah yang terjadi dalam ayat ini. Bapa mengasihi anak dan telah memberikan segala sesuatu ke dalam tangannya. Segala sesuatu ada di tangan Bapa dan Dia telah menyerahkannya ke dalam tangan anak. Ini berarti bahwa Bapa dan anak adalah sama. Apakah itu benar? Kata-kata yang diucapkan tentang Roh Kudus karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Mohon jelaskan ayat ini. Allah tidak memberikan Roh Kudus kepada Kristus dengan takaran atau dengan jumlah tertentu. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan tentu saja tidak dapat dibagi. Tuhan tidak dapat memberikan setengah atau seperempat dari Roh Kudus. Ini tidak bisa terjadi. Intinya adalah Tuhan memberi kita Roh Kudus. Apakah Dia memberi kita dengan ukuran? Kita bisa bilang ya, bukan karena pemberian Tuhan itu terbatas, tapi karena bejana kita, tubuh kita yang terbatas.
Ketika saya pergi ke sungai untuk mengambil air, berapa banyak air yang bisa saya dapatkan? Ini tergantung wadah yang saya miliki. Jika wadahnya kecil, airnya akan sedikit. Jika wadahnya besar, itu akan menampung lebih banyak air. Adapun Kristus, Dia adalah Tuhan dan manusia pada saat yang sama. Ketika Dia mengambil tanpa ukuran atau batasan. Karena saya terbatas, tidak peduli apa yang saya ambil, saya mengambil sesuai dengan kemanusiaan saya yang terbatas. Wadah Kristus, jika saya dapat mengatakannya demikian, tidak terbatas. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus kepadanya tanpa ada batas. Saudara Yosef, sekarang saya akan beralih kepada tamu untuk merangkum poin-poin dari episode ini. Anda siap? Saya akan bertanya. Saya ingin mengetahui persamaan antara ular tembaga dan Kristus yang ditinggikan di kayu salib. Pertama, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular ini dari tembaga. Ini berarti bahwa itu dipalu, tembaga dipalu saat Kristus menanggung api keadilan Allah di kayu salib buat kita. Dan penderitaan dan penebusan Kristus dilakukannya atas nama kita. Kedua, ular tembaga itu pun juga tanpa racun. Artinya Kristus juga tanpa dosa. Ketiga, orang Israel harus memiliki iman untuk disembuhkan, begitu juga kita harus memiliki iman kepada Tuhan untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita semua. Iya, untuk hidup. Racun ini membunuh dan juga mematikan. Tuhan akan menghakimi dunia. Mengapa? Tuhan akan menghakimi dunia karena orang-orang tidak percaya. Kedua, karena mereka membenci terang dan menyukai kegelapan. Membenci terang dan mengasihi kegelapan. Baik, poin terakhir yang dibahas Saudara Yosef adalah bahwa Bapa tidak memberikan Roh Kudus dengan ukuran tertentu. Apa artinya? Karena Kristus adalah Allah, Dia tidak terbatas. Jadi ketika roh diberikan kepadanya, roh itu diberikan tanpa batas. Tapi bagaimanapun, tubuh kami terbatas. Kita berbeda dengan Kristus yang tanpa batas karena Dia Allah. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Pertanyaan episode hari ini adalah sebutkan persamaan antara pengorbanan Kristus di kayu salib dan ular tembaga yang diangkat di atas tiang di padang gurun. Tuhan menyertai Anda. Jika Anda memiliki sumber keinginan, sumber ketenaran, atau sumber kekayaan, semua hal ini tidak memuaskan hati ataupun mata. Alkitab berkata, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kristus, puji namanya, datang dari surga untuk bertemu dengan mereka yang membutuhkan. Orang-orang yang miskin, orang-orang berdosa, dan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.